di saat ini memang banyak sekali yang kayak kesusahan gitu ya. Jadi jangan hanya cuma ngurus diri kita sendiri, tapi kita harus bisa merangkul teman-teman yang lain. Oke guys, sekarang sih kita lagi nguar para wirausahawan. Yang kita ketemu pertama yaitu Mbak Opi, Mbok Jabrik. Halo. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya soal gimana perkembangannya Mbok Jabrik dari awal sampai sekarang. Kalau pertama-tama pengen usaha dari Mbok Jabrik sih, berpikirnya gimana sih? Gini ya, kalau awalnya kenapa saya bikin usaha Mbok Jabrik ini memang karena pada awalnya basicnya kami itu adalah seorang petani mas. Jadi memang basicnya petani bawang merah, terus melihat banyak sekali potensi yang ada di desa kami, petani-petani bawang merah tuh, tapi belum ada tuh yang bikin olahan dari bawang merah. Nah, kalau dari story-nya Mbok Jabrik sebenarnya agak termehek-mehek nih ceritanya, agak-agak menyedihkan gitu. Jadi memang ada story yang kurang enak sih dari Mbok Jabrik awalnya itu karena setelah letusan Gunung Klutuh kemarin tahun 2014 itu kan kita waktu itu memang lagi tanam bawang merah nih. Nah, setelah letusan itu ternyata lahan bawang merah kita itu hancur semua. Jadi dari situ memang kita mengalami ya hampir bangkrut lah ya, bangkrut gitulah. Terus dari situ saya lihat tanaman bawang merah saya yang di ladang itu hancur. Dari situ awalnya ya wes lah, saya mau bikin olahan bawang merah mengais dari sisa-sisa yang ada di ladang itu. Jadi memang ceritanya agak miris. Ya, sebenarnya kan dari kisah sedih tapi dapat menguntungkan. Amin. Amin. Terus kalau nama Mbok Jabrik ini sendiri kan pasti orang penasaran kan ya. Kok Mbok Jabrik sih? Namanya ke desa. Namanya konteksnya kalau kita dengar tuh Mbok Jabrik paling ini dari desa banget. Memang kita tuh desa banget mas, gunung ya. Jadi memang tapi rezeki kuto. Amin ya Allah. Jadi memang poinnya dari awal saya memang karena lokasi saya yang ada di desa banget ya, karena dari situ mungkin jarang ada produk yang bisa go nasional ataupun malah go internasional gitu. Jadi memang jadi saya memang oke lah, kita mau bikin produk yang memang ada ciri khasnya dari desa. Oke, saya bikin nama-nama yang memang jadul gitu ya. Kesannya kan memang jadul, atau mungkin ini orang mengira ini udah warisan dari leluhur, dari keluarga. Salah besar itu ya, karena memang saya memulai usaha ini awalnya memang saya memulai sendiri. Jadi memang saya bikin ini ya dari saya sendiri. Mulai tahun 2016 saya bikin olahan bawang goreng ini. Awalnya 3 tahun. Ya udah berjalan hampir 3 tahun ini. Awalnya juga masih ya namanya usaha kecil, usaha di desa, banyak banget lah kesulitannya, tapi memang pelan-pelan, sabar. Jadi ya insya Allah kalau memang ada niat pasti ketemu jalannya. Yang paling ikonik lagi tuh punya Mbok Jabrik. Lah kenapa kok Mbok Jabrik? Apa ini emang Mbok Jabrik tuh kayak gini? Apa dulu ada keluarga yang modelnya kayak gitu atau gimana? Kan menambah ikonik lagi kayak ini dari desa banget. Kondinya Mbok Jabrik. Jadi kenapa sih kalau malah ada yang tanya gini mas, ini kan rambutnya nggak jabrik, kok namanya Mbok Jabrik? Nah itu pertanyaan yang memang umum banget. Kalau saya jawabnya sih gampang banget, ini kan memang karena dikonde. Nanti kalau kondenya dilepas rambutnya akan jabrik gitu. Tapi sebenarnya di sini tuh ada story-nya. Ini ya itu tadi, kembali tadi yang di tahun 2016 kena letusan Gunung Klutuh. Waktu itu karena di sini memang daerahnya memang terkena dampak letusan. Di sini tuh banyak para lansia atau para mbok-mbok itu yang setelah kena letusan Gunung Klutuh itu rambutnya jabrik itu loh mas. Jadi rambutnya berantakan kena abu vulkanik sama pasir. Nah dari situ memang saya lihatnya lucu ya. Ya bukan lucu sih sebenarnya, kasihan, tapi ini ternyata jadi itu ya. Jadi memang jadi ikonik. Iya, jadi ikonik mah. Lumayan nih namanya kalau dibikin, memang namanya nggak pasaran, terus pasti menimbulkan orang itu pengen nanya, pengen tahu lah sejarahnya kayak apa gitu. Dan pertama saya lihat saya kira itu Mbok Jabrik, mbok yang lagi ajojing.
gitu. Bisa Ya judging bisa juga sih ya. Mungkin pulang dari itu ya dari malam ya. Siapa tahu. Siapa tahu. Ya itu benernya jangan diceritakan di sini ya Mas ya. Itu rahasia rahasia. pabrik. Nah itu sejalan sendiri. Kalau emang gampang apa susah sih awal bermulai usaha? Apa langsung dengan kemasan kayak gini atau gimana? Awalannya kan mungkin kita kadang mau usaha tuh bingung pasarnya udah. Kalau orang sekarang kan mikirnya belum usaha tapi bingung pasar. Iya benar. Jadi bingung apa yang mau dijual kan dia belum usaha. Tapi ketika mau jabrik sendiri gimana? Kalau mau jabrik sendiri memang pada awalnya saya juga nggak mengira akan seperti ini ya Mas ya. Memang karena saya pikir olahan bawang goreng yang kenal cuma ibu-ibu aja kan ya wis buat masakan aja. Nah saya pelan-pelan dulu juga nggak langsung kayak gini, pelan-pelan dulu. Jadi memang dulu saya lihat dulu target marketnya itu mau kemana, target pasarnya saya mau kemana. Nah awalnya saya cuma bikin dengan kemasan yang plastik biasa itu loh Mas, yang standing pots biasa. Itu saya bikin ya memang cuma yang original atau memang yang cuma buat bumbu masakan. Dari situ saya kenalin dulu ke teman-teman. Saya gratisin lah Mas, nggak langsung saya mereka suruh ini mau beli, nggak, saya gratisin dulu, saya kasih mereka dulu, baru mereka kasih feedback ke saya, oh ternyata enak. Dari situ mereka dari mulut ke mulut akhirnya Mbok Jabrik mulai dikenal. Dari situ saya mulai lihat, wah ini lumayan nih, pasarnya lumayan nih. Jadi saya mulai ngupgrade Mbok Jabrik dikit-dikit, mulai dari kemasan, terus saya tambahkan beberapa varian rasa. Dan ini memang alhamdulillah kita pionernya bawang goreng dengan rasa-rasa di Indonesia seperti itu. Jadi memang pasarnya alhamdulillah terbuka karena memang bawang goreng ini sendiri kan juga termasuk bahan makanan yang dibutuhkan di dapur. Jadi memang ya saya memang ya ini kan cocok lah. Semua cuma dari aneka bawang goreng. Nggak ada. Jadi Mbok Jabrik itu nggak ada sub lain dari keripik apa sih, cuma khusus bawang goreng tapi aneka rasa gitu aja. Kalau dulunya seperti itu, tapi semakin kesininya memang kayaknya banyak olahan juga yang diminati di pasaran. Mungkin dari Mbok Jabrik ini kemarin sudah mengeluarkan sambal, terus ada juga yang seperti olahan jadi seperti oseng, mercon seperti itu. Nah selanjutnya ya pengennya memang Mbok Jabrik ini bukan dengan bawang gorengnya aja, tapi memang saya bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di daerah. Jadi memang olahan Mbok Jabrik ini olahan-olahan daerah jadul-jadul gitu loh Mas. Berarti potensi dapur. Sambal ya memudahkan mama-mama muda ini biar nggak masak lah, cukup aku aja yang masak Mbok Jabrik aja. Langsung aja satu paket nasi Mbok boleh nanti dicoba. Rasa-rasa. Siap. Pokoknya rasa bayar. Parah itu Mas. Nah kalau awalnya dari usaha sendiri, mungkin kan kita biasanya dari desa tuh kayak ini UKM sendiri, kadang nggak ada temennya. Nah itu dari konsep dari desa sendiri untuk membantu menenarkan atau lewat pasar sendiri udah langsung ketemu link-link besar atau gimana? Nah ini lucu nih ceritanya Mbok Jabrik ini lucu. Jadi setelah 3 bulan saya mau mulai jualan, itu saya masih jualan via online aja, maksudnya cuma via WhatsApp, cuma dari mulut ke mulut seperti itu. Nah waktu saya nyoba jualan di Instagram, itu anehnya langsung ketemu tuh Mas sama waktu dulu Pak Adi Suwiknyo yang jadi kepala dinas di koperasi. Itu beliau tahu IG-nya Mbok Jabrik, terus beberapa hari setelah tahu itu langsung datang ke rumah. Nah dari situ ya wis tiba-tiba langsung kayak ketemu jalan gitu aja. Jadi buka jalan. Beliau menawarkan pada saya, yuk ikut pameran, yuk ikut ke koperasi. Jadi belum sempat pihak desa tahu, malah pihak kabupaten udah tahu duluan seperti itu kalau dari Mbok Jabrik. Kalau dari desa ini sendiri UKM itu masih banyak gitu. Apa Mbok Jabrik sendiri, apa ada UKM lain yang bisa dibuat sinergi dari kabupaten sendiri, dari desa sendiri, biar bisa mengikuti Mbok Jabrik? Kalau dari Mbok Jabrik sendiri memang dari awal mandiri ya Mas, maksud saya nggak ada campur tangan dari desa. Namun saya juga pengennya tuh sekitar sini juga ada yang mengikuti jejak Mbok Jabrik atau mungkin bisa bermitra ya. Tapi kalau di sini sementara ini saya bermitranya sama petani. Jadi memang mereka menanam bahan bakunya, lalu saya membeli bahan bakunya itu untuk saya bikin olahan di Mbok Jabrik. Berarti bermitranya dengan lapangannya aja. Dengan petani, dengan bahannya dulu sementara ini karena memang
beberapa waktu yang lalu sempat buka pelatihan yang difasilitasi dari kabupaten, itu memang kayaknya belum ada sih yang yang bisa Menarik. tertarik untuk mengikuti Mbok Jabrik. Mungkin mereka menilainya terlalu sulit atau kayak gimana, saya juga masih belum mendalami. Nah kalau jenis bahannya sendiri itu ada ya bahan khusus atau gimana yang biar ya apa tuh Mbok Jabriknya sendiri apa namanya itu bisa kualitasnya bagus? Apa harus yang kayak gini, yang A, yang B itu? Nah, ini karena basicnya Mbok Jabrik sendiri ini kan udah petani ya Mas. Jadi memang kita dari awal udah tahu nih seluk-beluknya bahan itu kayak gimana. Nah dari situ memang Mbok Jabrik tuh yang pertama pasti pilih bahan yang fresh atau memang bahan yang baru, yang bagus. Kualitasnya kalau masalah ukuran ya pokoknya nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar itu sendiri juga kalau digoreng tampilannya kurang menarik. Jadi memang kita bahan ukuran standar. Kalau untuk jenis kita memang pilih yang asli tanaman dari Kediri. Karena apa? Karena di Kediri itu kan tanahnya vulkanik. Jadi memang sebagian mengandung pasir, itu aroma untuk bawang merahnya kalau digoreng itu lebih sedap. Nah, itu kenapa Mbok Jabrik selama ini banyak orang yang membandingkan ya bawang goreng A, B, C dengan Mbok Jabrik itu kenapa beda? Karena memang kita ngambilnya bahan bakunya dari asli dari Kabupaten Kediri yang memang tanahnya memang tanah vulkanik. Jadi aromanya beda. Tapi kan kalau ke depannya kan pasti ada kejadian di Kabupaten Kediri sih kebutuhan masih kurang. Kan mungkin akan kejadian dari beda wilayah, beda kabupaten kita oper bahan. Oh iya. Nah, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sering banget. Jadi ini waktu permintaan banyak nih Mas. Kadang kendala itu pasti ada. Yang pertama pasti kadang bahan baku di Kediri sendiri memang nggak semua daerah bisa nanam bawang. Nah dari situ kita memang agak-agak kesulitan juga. Tapi memang sekarang kita punya seperti mitra petani itu tuh nggak cuma di Kediri. Jadi memang kita punya beberapa wilayah yang memang penghasil bawang merah seperti Nganjuk, Probolinggo, bahkan sampai ke Brebes. Jadi memang kalau untuk bahan baku ya harus punya lah Mas kita beberapa second cadangan gitu. 2 cadangan. Nah itu kan berarti untuk energinya dari bahan sendiri udah. Bahan sendiri, alhamdulillah. Sinergi dari daerah lain juga. Untuk awalnya izinnya tuh ribet sih. Izin kan kalau snack itu pasti ada bla 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 dari dinkes dari apapun. Itu awalnya gimana? Ada kesusahan apa? Dan sekarang tuh sudah sampai mana izinnya? Kalau dari izin memang ini kayaknya yang memang harus dipegang dulu ya Mas, karena memang nanti di pasaran pun kalau kita ternyata udah laris tapi nggak punya izin sama aja dengan bohong kan. Jadi memang izin di sini memang dari Mbok Jabrik dari awal kita mematuhi aturan yang ada. Kalau untuk makanan semisal snack-snack seperti ini yang harus punya itu kan seperti PRT. Kalau untuk pengurusannya alhamdulillah mudah banget ya, kita tinggal datang ke dinas kesehatan, nanti kita dikasih seperti gini-gini caranya, lalu mereka survei ke kita. Terus kayaknya dulu ada ujiannya itu loh, yang ujian untuk kelayakannya. Terus izin seperti izin usaha lainnya seperti SIUP, TDP, izin usaha alhamdulillah udah lengkap. Terus yang ini Mbok Jabrik terbaru punya izin halal. Jadi produknya Mbok Jabrik sudah dapat fasilitas halal dari MUI. Jadi memang alhamdulillah ya lumayan lah nih, tinggal melengkapi yang seperti BPOM, terus SCCP ya. Kalau Haki mereknya udah jalan. Mereknya udah terdaftar. Berarti 3 tahun sudah lumayan lah. Eksisnya tuh penjualan juga lancar, berarti izin juga diperlancar. Ya, harus Mas, jadi memang harus berimbang. Jadi di pasaran laku, di pasaran laris, tapi kita sebagai warga negara yang baik juga harus melengkapi perizinannya. Nanti yang rugi kita sendiri kalau memang perizinannya nggak dilengkapi. Gitu. Nah, untuk pemasarannya sendiri gimana sebelum pandemi ini? Kalau sebelum pandemi lumayan sih Mas ya untuk pasarnya Mbok Jabrik. Ada beberapa reseller di beberapa kota besar di Indonesia, terus di berapa pameran. Kalau reseller kira-kira hampir lebih dari 50. Dari 50 reseller. Ya, alhamdulillah. Itu
Pulau Jawa sendiri atau udah nyebar ke daerah-daerah lain? Nyebar ke seluruh Indonesia sekitar segitu. 50. Memang itu udah saya kerucutkan menjadi reseller yang lumayan lah ya omsetnya untuk yang reseller yang permintaannya banyak gitu Mas. Berarti kalau omsetnya sensitif ini kalau usaha itu nggak ngomongin omset itu kurang itu ya kurang ngeklik kurang gitu ya. pas. Kalau omset sebelum pandemi dari Kira-kira. Mbok Jabrik kira-kira ini ranknya ya. Untuk patokannya apa ini? Dapat apa gitu ya? Dapat sapi berapa gitu? Ya lumayan lah Mas. Lumayan, apa cukup? Lumayan banget sebelum pandemi, masih lumayan banget untuk omsetnya dari Mbok Jabrik. Jadi memang sebelum pandemi kan kita masih bisa pameran tuh, bisa dapat fasilitas pameran ke provinsi, bisa dapat ke luar pulau kayak gitu. Nah, kalau biasanya juga ya itu ya yang dari reseller itu kan banyak ya Mas ya. Maksud saya mereka masih fokusnya ya wes lah ke usaha kayak gitu. Tapi kayak setelah pandemi ini ya wes. Kalau cukup lumayan 2 sapi bisa. Amin. Kayaknya jangan sapi ya patokannya ya. Kok sapi ya? Apa ya enaknya? Mobil gitu atau apa gitu? Kalau mobil kan bisa beli bannya aja Mas. Bisa beli ban. Ban berapa mobil? Truk tronton. Terus kalau pemasaran setelah pandemi sendiri gimana? Nah ini ya yang jadi yang memang kita nggak bisa nyalain siapapun ya kalau setelah pandemi ini memang kalau dari Mbok Jabrik sendiri untuk omsetnya itu bisa turun nyungsep banget sampai berkurang 50%. Satu mungkin dari nggak ada pameran, kita nggak bisa kemana-mana, terus kayak ada daya beli masyarakat juga menurunnya drastis banget. Mungkin mereka lebih memikirkan yang kebutuhan yang primer seperti itu. Terus ya kayak gini ya, memang seluruh dunia kayaknya juga lagi ngalamin seperti ini, cuman ya bagaimana kita harus tetap bertahan gitu, gimana kita harus tetap bisa menjalankan roda perekonomian tapi dalam keadaan pandemi kayak gini. Kalau dari Mbok Jabrik mungkin yang dioptimalkan dari pemasarannya sekarang, kayak dari pembeli itu daya belinya itu sudah beralih. Jadi mereka itu yang dulunya mungkin suka beli langsung ke pasar atau mungkin belanja ke minimarket atau belanja ke toko oleh, kayaknya sekarang mereka beralihnya ke marketplace malah. Jadi Mbok Jabrik sekarang bisa bertahan karena awalnya ya dikit-dikit sudah mulai belajar masuk ke dunia marketplace. Jadi lebih banyak sekarang di situ. Ya yang lebih optimal marketplace kan banyak. Apa yang mana yang lebih optimal? Apa semua emang Mbok Jabrik sendiri jalani semuanya atau cuma salah satu dioptimalkan? Kalau dari Mbok Jabrik memang ada beberapa yang di marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Kalau menurut Mbok Jabrik sendiri yang lebih pas untuk cara jualannya Mbok Jabrik di Shopee sih, yang lebih banyak pembelinya. Jadi memang di situ kayaknya sekarang mereka lebih dimudahkan ya untuk belanja langsung, terus kepercayaannya dari konsumen juga kayaknya kalau belanja sekarang lebih percaya ke marketplace karena sistemnya kan udah ada yang ngatur dari pihak perantara, aman. Tapi satu lagi nih yang dampak berasa banget itu kemarin Mbok Jabrik udah mulai nyoba buat ekspor produk. Nah, sebelum ada pandemi itu masih jalan ya, alhamdulillah masih terus lancar. Setelah pandemi stop total 100%, kita nggak bisa kirim keluar. Kalau itu jangka berapa bulan yang nggak bisa stop nggak bisa keluar? Kalau sekarang kayaknya udah mulai terbuka sih. Ya mulai dikit-dikit sih Mas, dikit-dikit, tapi mungkin saya juga nggak ngerti teknisnya kayak gimana ya. Kalau untuk yang skala besar memang agak susah untuk perizinannya keluar karena mungkin nanti pihak negara penerima itu sendiri kan menerapkan karantina dulu buat produk. Nah, takutnya produk-produknya itu semasa-masa karantina itu dia rusak kayak gitu. Jadi memang dari sananya juga membatasi dulu untuk kiriman produk dari Indonesia. Masih bisa masuk sih, tapi ya kayak ini nih kita lagi nyiapin untuk kirim ke Taiwan. Tapi masih skalanya kecil dulu lah. Pelan-pelan kita mulai bangun lagi channel yang di sana. Paling jauh mana ya? Kalau keluar. produknya sendiri kemana aja? Kalau yang di Indonesia semua kayaknya udah. Kalau di ekspor sendiri saya masih nyoba yang di Belanda. Ada Taiwan, Singapura, sama Hong Kong. Tapi ya
untuk yang paling gede jumlah permintaannya itu yang dari Taiwan, paling besar permintaannya. Kalau yang lain sih paling cuma berapa gitu, mungkin 1 karton kayak gitu. Kalau yang dari Taiwan ini permintaannya udah masuk ke 1 ton kayak gitu. Skalanya berapa bulan? Kalau kira-kira mereka pesen? Kalau lancar ya, kalau memang ini kemarin nggak ada pandemi kayak gini, mungkin 1 ton itu ya nggak sampai 1 bulan udah ada permintaan lagi ya. Kalau saya katakan bisa rutin sebulan. Percobaan kemarin saya ngirim 3 kuintal itu habis dalam waktu 1 minggu. Nah ini mereka masih nyoba-nyoba di sana. Ternyata peminatnya banyak. Kalau untuk 1 ton ini ya mereka bilangnya sih tiap bulan akan rutin dan akan terus bertambah permintaannya. Nah kalau kesusahan nggak sih kalau ketika mengirim ekspor, apa ya cuma pakai bantuan jasa kargo biasa atau emang kargo? Dan kan kalau 1 ton tuh gimana? Nah kalau ini kemarin Mbok Jabrik dapat keberuntungan lagi nih Mas. Jadi memang kita dari buyernya di sana itu memang dia ngasih kemudahan buat kita. Jadi memang kamu cukup fokus aja bikin produk yang bagus, produk yang berkualitas. Nanti untuk perizinannya mereka yang ngurus. Nah, saya sendiri masih dikit-dikit belajar untuk gimana caranya kita bisa ekspor ya, katakan seperti itu. Cuma mungkin ya pelan-pelan seperti yang awal-awal itu, perizinannya pelan-pelan saya penuhin. Tapi untuk saat ini kayaknya fokusnya ke lain dulu lah. Karena kalau ekspor biasanya kita harus minimal 1 ton. Minimal 1 kontainer sih Mas, satu kontainer, tapi kita bisa itu ya kayak rombongan. Jadi memang banyak produk juga dari Indonesia yang ke sana. Terus kita kan kayak nitip ke kargo kontainer kayak gitu. Moga-moga sih semua UKM bisa. Amin. Semua masuk ke ekspor. Itu peluangnya sebenarnya gede loh Mas. Cuma mungkin mereka mau atau enggak sih ngambil peluang itu, karena saya tuh satu yang saya ingat sekali ya, pernah saya dikatain seperti ini. Saya untuk ekspor ini memang dari awal-awal dulu udah sering ngomong ya katakanlah bercanda, tapi dalam hati saya tuh sebagai doa kayak gitu. Ya siapa tahu Mbak Jabrik bisa ekspor. Nah banyak tuh yang bilang nggak mungkin lah. Nah itu kayak hal gila lah yang yang bakalan terjadi, nggak mungkin kayak gitu. Tapi ya nyatanya ya kayak gini, alhamdulillah meskipun masih skalanya masih sedikit, tapi ya alhamdulillah sedikit bisa. Kebanyakan para teman-teman UKM tuh kalau mereka teman ada punya mimpi itu kayaknya mustahil kayak gitu. Kayaknya mungkin nggak bakalan kesampaian. Tapi siapa tahu dari keinginan itu, dari mimpi itu jadi doa terus dikabulkan sama Yang Kuasa. Ya mungkin karena kita kurang sinergisitasnya dari UKM. Peluangnya gede. Kadang kita sama usaha, cuma pemikiran beda gitu, itu pun kita nggak bisa temenan. Jadi konsepnya kita harusnya bisa sinergisitas. Tapi kebanyakan UKM nggak di sini aja, kebanyakan UKM malah dia harus menjauhi. Kebanyakan itu sih mikirnya langsung itu rival kayak gitu. Itu rival. Kan harusnya kita bisa kerjasama. Nanti kalau emang kebutuhan lebih banyak kan kita bisa saling gandeng sih. Harusnya sih kayak gitu. Cuma mungkin kita harus belajar lah. Karena UKM kan harusnya sesama UKM harus sama sharing. Jadi tahu nanti linkmu mana. Nah ini nih saya suka nih, mulai ada yang itu gandeng-gandeng kayak gitu ya, ngasih informasi. Mungkin dari sini nanti ada beberapa UKM yang tertarik untuk bisa kerjasama gitu. Nah kan sama juga kalau pemikiran saya, kalau setiap daerah kan dari tadian bahannya juga rasanya beda-beda. Jadi setiap wilayah itu ada produknya sendiri-sendiri pastinya. Kalau udah Brambang ada yang terkenal pasti. Kalau di Indonesia modelnya gitu, ada yang terkenal pasti ada yang copy. Iya, copy paste ya. Copy paste. Ya mungkin kita nggak ngomongin dia copy paste. Emang usahanya di sana juga sentra Brambang kayak gitu. Tapi kan rasanya di sana beda-beda. Harusnya itu yang bisa kita buat kerjasama. Saling itu ya, menonjolkan ciri khasnya masing-masing. Seandainya kita ngirim banyak, ini loh di sini rasanya beda. Kayak kopi gitu kan ya. Paham sih. Kan kopi aja bisa berjejaran. Ini kopi mana. Seandainya usaha apa aja Brambang ini kan juga bisa harusnya. Harusnya. Tapi jadi kita harusnya bikin itu Brambang Shop. Iya harusnya. Jadi nongkrongnya nggak perlu ngopi-ngopi ya, atau mungkin ngopi nyemilnya Brambang goreng. Masuk.
Harusnya kan semua usaha bisa kayak gitu. Ya harusnya memang. Kayak keripik apa? Keripik nangka mana. Harusnya bisa gitu. Lah untuk anunya sendiri, progres untuk jangka panjang, harapan untuk jangka pendek dan jangka panjangnya gimana dari Mbok Jabrik sendiri? Kalau pendek sih, maaf nih Mas ya, sebelumnya saya tuh orangnya punya mimpi yang kegedean kayak gitu ya. Jadi memang saya suka berhayal kayak gitu. Kalau jangka pendek kan kayaknya itu. Amin ya. Jangka pendeknya sih nggak muluk-muluk lah, istilahnya pandemi segera berakhir, pasar yang kemarin ketutup itu datang lagi, iya kebuka lagi gitu aja sih. Kalau jangka amin ya, itu pasti pengennya sih itu aja, balik yang kemarin aja udah alhamdulillah Mas kayak gitu ya. Terus kalau jangka besarnya saya pengen banget nih, dalam hati kecil saya tuh dari dulu memang saya pengen memberdayakan warga sekitar. Nah saya bilang kan di sini petani. Saya pengennya tuh seperti para ibu-ibu yang biasanya jadi buruh tani di ladang kayak gitu kan Mas. Jadi mereka mulai punya pekerjaan tetap lah. Saya pengen banget punya pabrik bawang goreng lah, katakanlah pengen punya industri yang melibatkan banyak pekerja di sekitar, terus bisa memberdayakan mereka. Pengennya seperti itu. Mantap. Berarti kan jaga panjangnya lebih ke pabrik ya? Iya, lebih ke pabrik. Jabrik industri wis. Amin. PT Mbok Jabrik. Asalnya tidak obrak-abrik orang gitu aja ya. Lah untuk kan zaman sekarang udah banyak pemuda masuk ke wirausaha. Benar. Pemuda yang kadang yang pemikirannya itu udah jauh ke depan startup gitu ya. Nah untuk tipnya untuk mereka tuh gimana? Kadang kan karena muda terlalu main gitu ya. Ada yang main zona aman, ada yang terlalu frontal. Jadi kalau terlalu frontal kadang bagus, tapi cuma kadang-kadang duitnya ngambur, nggak modal nggak balik. Iya, belum strateginya itu ya. Nah awalnya gimana? Kalau dari saya sendiri sih, kalau lihat sekarang pemuda-pemuda sekarang tuh kayak gini ya, kenapa zamanku dulu waktu seumuran mereka itu aku nggak tercetus seperti ini. Nah itu yang bukan penyesalan sih, tapi mungkin kalau dari sedini mungkin aku udah bisa mengarah ke bisnis, mungkin kayaknya nggak terlalu ribet juga kan untuk memulai bisnis. Kalau buat tipsnya itu untuk para pemuda yang pemula pengen usaha, pertama jangan takut sih Mas. Jadi maju terus, kayak misalkan pasti ada bayangan kan, ini kalau aku mau bikin ini nanti laku nggak sih, aku mau kayak gini nanti takutnya gagal, atau nanti takutnya nggak punya modal atau kayak gimana. Nah kalau menurutku, kalau memang udah punya niatan untuk bisnis ya mulai aja, jangan takut nanti gini-gini, jangan takut. Jadi pemikiran itu dibuang dulu, jadi ya wes lah, jalani dulu. Yang penting ada produknya dulu. Iya, kalau niat sih, kalau saya bilangnya niat dulu. Nanti dari niat itu kita pasti bisa, mata itu pasti jeli Mas, lihat yang sekitaran itu pasti dapet cuan nah kayak gitu. Materi. Laku gitu. Jadi nanti terus lihat potensi yang ada di daerahnya. Jadi jangan mikir yang jauh-jauh dulu, lihat di sekitarannya dulu. Di situ ada apa? Misal kalau saya dari desa kayak gini kan, banyak sekali kan selain bawang merah, cabai, terus ada juga kayak umbi-umbian seperti bote ya kan, terus ada juga seperti singkong. Nah itu dulu gali dulu, mulai bikin olahan yang enak, nanti masalah pemasaran jalan sendiri, maksudnya bisa dipelajarin lah kalau untuk pemasaran. Terus yang paling utama sih yaitu tadi ya, jangan malu sih Mas kalau menurut saya. Kebanyakan kan mungkin mereka merasa aku gini aja wes nggak masalah. Nah terus mau kayak gini takut kayak mana sih di dunia bisnis itu ya wes, jangan malu. Intinya jangan malu, tapi jangan sampai malu-maluin gitu aja. Jadi wes, ada orang tawarin dulu bisnis ini gimana, tanya ke orang yang udah berpengalaman kayak gitu. Jadi memang ya meredam ego juga, meskipun kelihatannya mungkin nanti dia masih muda, tapi mereka kayaknya sombong idealis kayak gitu. Jadi memang kita harus bisa mengosongkan merasa nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nanti ketemu orang yang lebih di bidangnya, kita bisa menyerap ilmunya. Nanti ketemu orang lagi, kita serap lagi ilmu yang baik-baik, seperti itu sih. Ya mungkin juga karena
di daerah kita sendiri mungkin kurang adanya yang ngobrolin kayak gitu. Kadang kayak masih nggak ada tempat sih. Mungkin kayak ini tempat kayak mungkin ini kafe buat ngopi. Nah, ini tempat untuk ngobrol bisnis. Kan belum ada. Iya, nggak ada. Kan kalau kita kayak gitu mungkin para pemuda tuh terkonek. Oh iya, di sana ada tempat kayak gini. Aku dari sana ngobrolin bisnis. Nah, kejadiannya tuh kebanyakan emang pemuda pengen berwirausaha, cuma bukan di passionnya. Bener banget. Kan mereka belum menanyai semua orang. Mereka sudah memasukkan dulu ke situ dengan mengusahakan itu passionnya, bukan passionnya yang didapat, tapi dia mengusahakan ke passionnya. Mungkin karena kurangnya di situ, kurangnya belum ada atau mungkin kita belum tahu kalau di daerah kita ada tempat yang di sini lah orang datang ke sini kita ngobrol bisnis. Kurang info sih, terus kurang itu juga sih kayak ada pembinaan gitulah, ada tempat wadah buat mereka itu menyalurkan inspirasi. Seperti itu juga sih. Ini mulai dong bikin. Nah, seperti ini kan lumayan nih ya buat curi-curi ilmu. Oke, selanjutnya untuk para wirausahawan, untuk Mbok Jabrik sendiri kiat suksesnya gimana? Kalau dari Mbok Jabrik sendiri karena memulainya dari awal memang yang udah susah banget. Jadi kiat suksesnya ya terus maju, pantang menyerah. Jangan malu, tapi juga jangan malu-maluin. Terus kita harus tetap optimis apa yang akan terjadi ke depan itu. Kita semua harus menerima ketetapannya Tuhan itu dengan lapang dada. Terus kalau untuk usahanya juga pokoknya pelan, tapi terus kita carilah potensinya, kelebihannya, diperluas pasarnya, banyakin link, banyakin channel, ramah sama siapapun. Insya Allah nanti untuk masalah rezeki akan mendekat sendiri. Yang paling jangan lupa doa. Ya, kalau doa itu pasti. Mungkin ini terima kasih karena udah banyak pencerahan lah hari ini. Udah ada banyak pencerahan untuk para wirausahawan muda ataupun untuk saya sendiri juga sih. Jadi nanti kita tahu gimana kita awalnya berwirausaha. Nah, untuk penutupnya kita ingin quotes-nya tuh penyemangat Mbok Jabrik ketika down atau ketika lagi pandemi. Penyemangatnya gimana? Untuk biar bisa jadi untuk penyemangat orang lain juga sih. Kalau dari saya sendiri mulai belajar nih untuk gimana sih caranya jangan kita sibuk atau kita ribut untuk menonjolkan diri kita ke orang lain, tapi mana kalau kita itu bisa maju bersama-sama, kenapa enggak, seperti itu ya. Terus untuk suatu saat itu kita tanpa harus menunjukkan kemampuan kita, kelebihan kita itu Allah akan menjawabnya seiring berjalannya waktu. Jadi sesama teman harus rukun. Kalau kita seperti pandemi saat ini memang banyak sekali yang kayak kesusahan gitu ya. Jadi jangan hanya cuma ngurus diri kita sendiri, tapi kita harus bisa merangkul teman-teman yang lain, sesama yang ada di sekitar kita. Jadi biar usahanya semakin berkah gitu, Mas. Oke, mantap. Ya, mungkin penyemangatnya itu sangat luar biasa banget ya. Mungkin ya setiap para wirausaha pasti punya penyemangat diri sendiri. Ya, terima kasih lagi untuk Jabrik sudah menyempatkan waktu untuk sudah datang ke sharing. Jabrik, siap. Semoga semua berkah. Amin. Semua dilancarkan, usaha makin maju. Amin. Tetap merendah. Tapi jangan sampai direndahkan. Nah, tetap merendah, tapi itu yang cocok tetap rendah tapi jangan sampai direndahkan. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Kita bisa ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye. Salam cuan. Cuan. Salam cuan, aku mencari cuan loh. Oke.